097. Saya Mutia Fitri Adinta dengan NIM terakhir 100. Saya Ida Aira Luciana dengan NIM terakhir 107. Kita di sini akan membahas mengenai Kode etik profesi guru. Selamat menyaksikan. Kode etik profesi guru mata kuliah profesi kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Kustiarini MPD. Di sini kita akan belajar bersama mengenai kode etik guru dengan submateri dalam pembahasan ini meliputi definisi, yaitu definisi etik, definisi kode etik, serta definisi kode etik guru. Yang kedua mengenai fungsi dan tujuan kode etik guru. Yang ketiga mengenai konsep kode etik guru, serta yang terakhir mengenai rumusan kode etik guru. Yang pertama kita akan belajar apa itu definisi atau pengertian dari etik, kode etik, dan kode etik guru. Yang pertama mengenai definisi etik. Etik berasal dari bahasa Yunani yakni ethos yang berarti adat kebiasaan, adab, akhlak, watak, cara berpikir, sikap, atau cara hidup. Etik juga berarti nilai-nilai atau norma yang menjadi landasan perilaku setiap umat manusia. Yang kedua yaitu definisi kode etik. Definisi atau pengertian kode etik sendiri dipecah menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut para ahli, yang kedua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang ketiga menurut undang-undang. Kode etik menurut KBBI adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai pedoman atau landasan tingkah laku. Yang ketiga adalah definisi kode etik guru. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai definisi etik dan kode etik, dapat disimpulkan bahwa kode etik guru adalah nilai-nilai atau norma sebagai kesatuan yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan tentang bagaimana seorang guru dalam mengekspresikan dirinya, baik dalam sikap maupun perilakunya, dengan cara mempertegas kedudukan dan perannya sekaligus untuk melindungi profesinya. Ketaatan para guru pada kode etik akan mendorong diri mereka untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada dan menghindari norma yang dilarang oleh etika profesi yang telah ditetapkan oleh suatu asosiasi atau organisasi. Yang kedua, kita akan belajar apa saja tujuan dan fungsi kode etik guru. Terdapat 8 poin penting mengenai tujuan dan fungsi kode etik guru. 1. Menjunjung tinggi martabat profesi. Maksud dari menjunjung tinggi martabat profesi di sini yaitu menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap profesi yang bersangkutan. 2. Menjadi seperangkat prinsip nilai dan norma moral. Di sini artinya seperangkat prinsip, nilai, dan norma moral yang mendasari guru dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan profesional terhadap siswa, orang tua atau wali murid, sekolah, dan rekan seprofesi, organisasi profesi, dan pemerintah berdasarkan ajaran agama, pendidikan sosial, etika, dan dalam kemanusiaan sehingga dapat terhindar dari penyimpangan profesi. 3. Tujuan dan fungsi kode etik guru ketiga yaitu agar guru memiliki rasa tanggung jawab pada profesinya, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. 4. Tujuan dan fungsi kode etik guru yaitu agar para guru mampu meningkatkan kualitas diri dan kinerja sehingga jasa profesi guru dapat diakui dengan baik dan dapat membantu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan dalam bermasyarakat. Yang kelima, memperkuat profesionalitas guru. Untuk meningkatkan mutu profesionalitas guru, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdiannya. Yang keenam, menjaga dan menegakkan ketentraman. Yang ketujuh, meningkatkan mutu organisasi profesi. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi.
Kedelapan, menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Yang dimaksud kesejahteraan di sini meliputi baik kesejahteraan lahir maupun kesejahteraan batin. Yang ketiga, kita akan belajar mengenai konsep kode etik guru. Konsep kode etik guru adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang harus dipatuhi oleh guru dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks pendidikan, konsep kode etik guru memuat dua hal yang penting, yaitu norma serta prinsip moral yang harus dipatuhi guru. Pertama, mengenai norma yang harus dipatuhi guru. 1. Menjunjung integritas, harga diri, dan tidak merendahkan martabat peserta didik. 2. Berlaku adil dan taat asas kepada hukum. Berlaku adil berarti tidak membedakan atau berpihak dalam perlakuan terhadap peserta didik, rekan kerja, maupun masyarakat. Guru harus bersikap objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Contohnya, memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa tanpa pilih kasih. 3. Membimbing peserta didik untuk membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Norma guru dalam membimbing peserta didik untuk membentuk masyarakat Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila mengacu pada peran guru sebagai pendidik yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan kebangsaan. Contoh beberapa aspek penting dari norma ini. A. Guru harus menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. B. Selain pengetahuan akademik, guru juga bertanggung jawab membentuk karakter peserta didik agar menjadi warga negara yang berakhlak mulia, disiplin, dan peduli terhadap sesama. C. Guru berperan dalam menumbuhkan rasa cinta tanah air, menghormati keberagaman budaya, dan membangun semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. 4. Menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didik. Norma guru dalam menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didik mengacu pada prinsip bahwa setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang adil, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, berusaha memahami titik awal, pemikiran, dan pendapat peserta didik. Titik awal peserta didik merujuk pada pemahaman, pengalaman, dan keterampilan awal yang dimiliki sebelum belajar suatu materi. Seperti guru harus melakukan asesmen awal untuk mengetahui sejauh mana pengalaman peserta didik terhadap suatu topik. Menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan awal peserta didik agar tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki peserta didik. Dan yang keenam adalah menggunakan teknologi dengan bijak. Norma bagi guru dalam menggunakan teknologi dengan bijak mencakup prinsip-prinsip etika, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Contoh memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu yaitu untuk memperjelas konsep, meningkatkan interaksi, dan memperkaya pengalaman belajar siswa dengan cara menggunakan aplikasi atau platform pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kedua, mengenai prinsip moral yang harus dipatuhi guru. 1. Menjunjung peserta didik dan tidak merendahkannya. 2. Berlaku adil dan taat asas kepada hukum. 3. Menghormati hak-hak peserta didik. 4. Bertanggung jawab dan profesional. 5. Memiliki kompetensi pedagogik. 6. Menjaga kerahasiaan informasi siswa. 7. Menghindari konflik kepentingan. 8. Bertanggung jawab menyampaikan pembelajaran yang bermutu dan adil. 9. Meningkatkan akses siswa terhadap kurikulum kegiatan dan sumber daya. Yang terakhir, melindungi siswa dari praktik apapun yang membahayakan atau berpotensi membahayakan siswa. Terakhir, yaitu pembahasan mengenai rumusan kode etik guru. Rumusan kode etik guru Indonesia yang telah disempurnakan berdasarkan keputusan Kongres 21 Pengaturan Guru Republik Indonesia termuat dalam lampiran keputusan Kongres 21 PGRI dengan nomor 6/Kongres/21/PGRI/2013.
Dengan pembukaannya yaitu sebagai berikut. Guru sebagai pendidik adalah jabatan profesi yang mulia. Oleh sebab itu, moralitas guru harus senantiasa terjaga karena martabat dan kemuliaan sebagai unsur dasar moralitas guru itu terletak pada keunggulan perilaku, akal budi, dan pengabdiannya. Guru merupakan pengemban tugas kemanusiaan dengan mengutamakan kebajikan dan mencegah manusia dari kehinaan serta kemungkaran dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun watak serta budaya yang mengantarkan bangsa Indonesia pada kehidupan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guru dituntut untuk menjalankan profesinya dengan ketulusan hati dan menggunakan keandalan kompetensi sebagai sumber daya dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia utuh yang beriman dan bertakwa serta menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tugas guru Indonesia terwujud dan menyatu dalam prinsip ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Untuk itu, sebagai pedoman perilaku guru Indonesia dalam melaksanakan tugas keprofesionalan perlu ditetapkan kode etik guru Indonesia. Dalam lampiran keputusan Kongres 21 PGRI tersebut juga terdapat 8 pasal di dalamnya. Pasal pertama mengatur terkait kewajiban umum, pasal kedua mengatur terkait kewajiban guru terhadap peserta didik, pasal ketiga mengatur terkait kewajiban guru terhadap orang tua /wali peserta didik, pasal keempat mengatur terkait kewajiban guru terhadap masyarakat, pasal kelima mengatur terkait kewajiban guru terhadap teman sejawat, pasal keenam mengatur terkait kewajiban guru terhadap profesi, pasal ketujuh mengatur terkait kewajiban guru terhadap organisasi profesi, serta pasal terakhir, pasal 8, mengatur terkait kewajiban guru terhadap pemerintah. Lampiran tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2013 dan ditetapkan oleh pengurus besar PGRI selaku pimpinan Kongres 21 PGRI. Dari materi yang kami sampaikan merujuk pada jurnal, yaitu yang pertama adalah Jurnal Edukatif Ilmu Pendidikan karya Fitriyatin, Itania, Hasanah, serta Ardiansyah tahun 2023 yang berjudul Pengaruh Kode Etik Guru Terhadap Proses Pembelajaran. Yang kedua adalah Humayroh tahun 2021. Yang ketiga atau yang terakhir adalah jurnal karya Munawir, Ummah, dan Izakiyah pada tahun 2022 yang berjudul Kode Etik Guru pada Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan halaman 308-314. Pendidikan bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang menjadi. Aristoteles. Gimana nih kawan-kawan? Udah lihat video kita kan? Semoga materi yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Cukup sekian, banyak salah katanya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Cik Rok lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Berdirinya kami di sini.